tanpa izin istri pertama, terus Bapak merubah nama Bapak. Betul. Makin lama makin ngeselin aja nggak sih orang satu ini? Atau gue doang yang ngerasa gondok sama orang satu ini ya? Dia itu kan seorang pakar hukum yang dimintai ibaratnya seperti untuk berpartisipasi atau menganalisis, juga memberi komentar tentang kasusnya Vina ini. Tapi kok lama-lama nih orang kayak kesannya mengintimidasi banget nggak sih? Apalagi karena masalah pribadi. Kita ini kan sekarang lagi ibaratnya mencari gimana sih kebenaran dari kasus pembunuhan Vina dan Eki, siapa juga pelakunya. Kalau gue sih jujur aja ya, kalau memang Vina dan Eki itu mati secara nggak wajar, sangat mengecam hal itu ya, dan berharap pelakunya itu segera tertangkap kayak gitu. Cuman yang jadi permasalahannya di sini karena banyak fakta-fakta, saksi-saksi yang mungkin sekarang karena viral, mereka mungkin mulai berani untuk berbicara, mereka merasa kayak mungkin jauh lebih aman ya, karena sekarang kan apa-apa tuh serba viral, dan mungkin ibaratnya mereka bisa lepas dari tekanan-tekanan tertentu. Nah, kayak makin terbuka. Jangankan Peggy Setiawan, kemungkinan besar kalau misalnya plotisnya ujung-ujungnya ternyata Saka Tatal dan kawan-kawan juga itu korban salah tangkap, gimana coba? Kasian gak sih mereka harus nanggung itu semua, dan padahal mereka gak ngelakuin gitu. Walaupun sebenarnya pembunuhan Eki dan Vina ini mungkin terjadi, tapi kemungkinan juga mungkin pelakunya bukan mereka. Pelakunya itu orang di luar sana yang mungkin sekarang kehidupannya itu bebas. Mungkin ya, karena gue juga belum. Diduga Vina dan Eki tewas karena adanya masalah di antara dua geng motor ini. Di dalam isi dakwaan kasus tersebut, para terpidana mengaku menyerang Vina dan Eki lantaran memakai jaket khas XTC. Satu pelaku, Andi, yang saat itu dijadikan buron, mengaku ada masalah dengan anggota XTC. Andi kemudian mengadukan masalah itu kepada geng motor Moonraker. Para terpidana saat itu tak sengaja melihat Eki menggunakan jaket XTC tengah membonceng Vina. Ia akan melampirkan bukti-bukti yang menguatkan bahwa kliennya tidaklah bersalah. Kami pastikan bahwa kami punya kejutan saat sidang nanti. Kami punya bukti-bukti yang menguatkan posisi Peggy, tutur dia. Kendati demikian, Insang tak mau membeberkan bukti apa saja yang nantinya bakal dibawanya. Ia hanya menyebut bahwa pihaknya memiliki seorang saksi yang bisa membuktikan bahwa Peggy tak ada di lokasi pembunuhan Vina. Peggy disebut tengah berada di Kota Kembang ketika peristiwa naas itu terjadi. Kami memiliki saksi yang dengan kualitas sangat baik di wilayah Kabupaten Cirebon. Kalau Vina saya kurang tahu, mungkin dia bisa disebut pacarnya Eki. Tapi kalau untuk lebih jauhnya, simpatisanlah imbuhnya. Alfian juga menegaskan pihaknya tidak mengenal para pelaku yang kini telah diringkus polisi itu. Kalau para pelaku, 8 terpidana dan 1 tersangka kasus Vina, kami gak ada yang kenal. Artinya mereka juga bukan anggota komunitas motor antar kami, jelas Alfian. Intinya yang kami tahu tidak ada konflik yang melatar belakangi Eki menjadi korban pembunuhan, karena pada saat itu pun XTC mengetahui kejadian tersebut. Kami langsung mempercayakan ke pihak yang berwajib. Moonraker turut membantah. Ketua Moonraker Cirebon Indra Budi Lesmana menyebut para terpidana pembunuhan baik yang betul-betul mengetahui peristiwa pidananya. Apakah si Peggy melakukan atau tidak? Di mana keberadaan Peggy saat kejadian?
Itu semua kami miliki, imbuh dia. Diberitahukan sebelumnya Polda Jawa Barat menangkap Peggy Setiawan alias Peron yang disinyalir merupakan salah satu pelaku dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Peggy juga disebut sebagai otak atau dalang dari kasus pembunuhan itu. Ia ditangkap saat pulang dari tempat kerjanya sebagai buruh bangunan pada Selasa 21 Mei 2024 sekitar pukul 18,23 WIB. Kini, Peggy telah ditahan di rumah tahanan rutan yang ada di Mapolda Jawa Barat. Alhasil, geng motor itu mengejar Vina dan Eki, lalu menangkap serta menghajarnya hingga tewas. Bantahan dari geng motor XTC, Ketua XTC Kota Cirebon, Alfian, membantah geng motornya terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Ia mengklaim sampai saat ini anggota antar organisasi tidak ada permasalahan sedikit pun. Teman-teman media menyaksikan tidak ada pembatas dan kami kerap nongkrong bareng di beberapa kesempatan, katanya, saat ditemui di sebuah gedung kesenian di kawasan Stadion Bima Kota Cirebon pada Kamis 30 Mei 2024. Kendati demikian, Alfian mengaku Eki merupakan anggota XTC. Arsono alias Bondol mengatakan jika dia bersama dua rekan kerja lainnya secara resmi sudah mengantongi surat pemanggilan dari Direskrimum Polda Jabar. Kami terkait surat panggilan ini kemarin pada Selasa. Kira-kira sorean baru saya terima, kata dia, pada Rabu 29 Mei 2024. Suharsono mengungkapkan dalam surat itu meminta ketiga rekan kerja Peggy Setiawan untuk datang dan memberikan keterangan terkait kasus yang saat ini membelit Peggy Setiawan alias Peron pada Jumat 31 Mei 2024 mendatang. Isi suratnya sih minta kami datang ke sana, Polres Cirebon Kota, buat kasih keterangan, ungkapnya. Suharsono berjanji akan memberikan kesaksian apa adanya pada saat peristiwa kematian Vina dan Muhammad Rizky atau Eki pada 27 Agustus. Kejadian peristiwa tersebut Peggy Setiawan alias Peron tidak berada di Cirebon. Saya yakin betul kalau Peggy bukan pelaku, soalnya di tanggal kejadian itu ya Peggy posisinya nggak di Cirebon, pungkasnya.